memang agak sulit mencari sebuah kalimat yang tepat tentang damai sejahtera. Tapi kita ngerti kok maksud damai sejahtera itu. Walaupun masing-masing kita bisa punya konsep yang berbeda. Apa sih damai sejahtera itu? Ya, tiap-tiap kita bisa menuliskan atau mengucapkan atau menerangkan apa itu damai sejahtera. Ya. Nah, saudara, damai sejahtera itu ya, bukan dilihat dari sesuatu barang atau benda. Tidak. Damai sejahtera itu enggak dilihat dengan mata. Misalnya kalau kita punya handphone yang baru, bisa lihat ada handphonenya. Ya, kalau kita punya arloji jam tangan yang baru, punya kamera yang baru, punya mobil, ya baru beli motor misalnya, kelihatan. Tapi kalau damai sejahtera tidak. Tapi damai sejahtera ini, mudah-mudahan kesimpulan saya bisa menolong ya setiap kita untuk merenungkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah suatu perasaan, ya, adalah suatu pola pikir. Damai sejahtera itu nggak kelihatan dengan mata, tapi itu ada di dalam hidup setiap manusia yang mau, ya perhatikan, yang mau memiliki, mendapatkan dan menikmati damai sejahtera itu. Nah, ini kesulitan kita karena tidak bisa dilihat, nggak bisa dijamah, nggak bisa dipegang. Maka seringkali kita kesulitan menggambarkan damai sejahtera itu. Tapi begini, saya percaya semua kita pernah menikmati damai sejahtera itu. Saya mulai dengan anak kecil. Siapa yang pernah memperhatikan kalau ada bayi, ya bayi, siapapun, anak siapapun, waktu kita ketemu bayi itu, coba tangan bayi itu hampir semuanya pasti menggenggam. Gak ada tangan bayi yang terbuka, itu gak ada. Betul ya? Ternyata ini yang membuat bayi itu bisa mengalami damai sejahtera. Dengan menggenggam itu, dia itu merasa aman. Nah, begitu ada di antara kita bertemu atau melihat seorang bayi, entah lagi tidur, entah lagi bangun, saudara perhatikan. Coba masukkan jari telunjuk kita ke tangan bayi itu. Saudara, nah bagi yang belum pernah, coba hari ini selesai ikut pelajaran ini, ikut Zoom ini, Instagram, Facebook, saudara cari bayi yang lagi tidur atau lagi santai. Begitu telunjuk kita, jari telunjuk tangan kita masukkan ke tangan bayi itu, langsung digenggam erat. Orang Jawa bilang diperkes. Aneh saudara, aneh. Nah, awal-awal saya tidak mengerti kenapa. Oke, saudara, ternyata ketika seorang bayi tahu ada sebuah jari telunjuk yang menyentuh telapak tangannya dan dia pegang dengan erat. Nah, ini dalam psikologi itu bisa dibuktikan. Ternyata bayi itu merasa aman. Ada sesuatu yang dia bisa pegang. Nah, dari tangan itu karena dia merasa ada sesuatu jari itu dan dia rasa aman. Maka itu di seluruh perjanjian lama. Perjanjian baru, maaf, saya belum menemukan. Tapi di perjanjian lama, begitu banyak Bapa di surga menuliskan, mengatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku. Masih ingat ya? Dengan tanganku yang terangkat ke surga. Aku membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, sering sekali Bapa di surga itu bicara tentang pegang tangan, gandeng tangan. Oh, banyak sekali.
ayat-ayatnya itu. Nah ternyata damai sejahtera itu sudah bisa dirasakan oleh setiap manusia sejak masih bayi. Woi, itu luar biasa, saudara. Ketika bayi itu bisa merasakan ada tangan yang dia bisa pegang. Nah ternyata nggak cukup hanya sampai di situ. Ya, siapa pernah menemukan walaupun tidak semua anak, kalau ini sudah bukan bayi lagi, kalau bayi nggak bisa, ini sudah mulai besar, sudah di atas setahun kira-kira umurnya. Walaupun tidak semua, terima kasih Pak Joko, Mazmur 73 ayat 23. Oke, bisa dibuka dulu, diberikan ayat ini, Mazmur 73 ayat 23. Siapa yang buka kanal kita hari ini di Zoom? Mazmur 273 ayat 23. Tetapi aku tetap dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat E. Namun aku harus terus bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. PS. Namun aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Nah ini baru satu ayat. Di perjanjian lama ada banyak ayat di perjanjian lama yang meyakinkan saudara dan saya untuk tetap tidak takut karena tangan Tuhan memegang tangan kita. Oke? Nah, setelah anak itu setahun ke atas. Nah, walaupun tidak semua, tapi hampir semua anak, kalau mau tidur, ya, Eri, maaf ini saya harus bicara dengan suara saya ini. Dengar kabar Eri kemarin sore, Joko Santi dipanggil Tuhan mendadak sekali. Ya, Eri coba tanya kabar saudara di Nabiri. Saya lanjutkan. Mengapa setelah anak itu besar, ya setahun lebih lah ya. Kalau mau tidur sudah hampir lelap. Masing-masing bayi, masing-masing anak tergantung. Saudara, tangan bayi itu mulai cari. Ya biasanya mamanya, tapi bisa juga papanya. Ada bayi yang suka, ada anak-anak mau tidur suka pegang telinga mamanya. Ya, ada yang suka cari mulut mamanya, diremas-remas begitu. Ada yang pegang siku, pokoknya dapat siku dia terus. Kalau diangkat sebentar, woi, anak itu pasti bingung ada di mana. Ya, macam-macam. Nah, waktu saya melihat, kenapa ya anak-anak ini kalau mau tidur, cari sesuatu tangannya harus pegang. Pokoknya ada orang, biasanya mama yang dicari di situ. Nah, saudara perhatikan, Freya, terima kasih. Papa senang kamu ikut. Ya. Nah, anak-anak itu akan merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman, kalau dia tahu mamanya atau papanya ada di dekat dia. Maka itu kalau dia atau mereka mau tidur, cari sesuatu. Terima kasih Sarbin. Peaceful mind. Ya, pikiran yang penuh dengan damai. Peaceful. Itulah damai sejahtera. Dan anak-anak itu seperti itu. Saudara, ternyata itu nggak hanya cukup sampai anak-anak. Oke, saya mau buktikan kepada saudara. Siapa yang pernah menanyakan? Nah, saya itu bersyukur kepada Roh Kudus. Tuhan selalu mengajarkan saya hal-hal yang sederhana, tapi itu sangat menguatkan. Oke, siapa yang pernah menanyakan? Di dunia ini ada peraturan, dan itu tidak boleh dilanggar. Walaupun peraturan ini tidak tertulis. Apa itu? Semua tangga, ya, semua tangga di rumah, di restoran, di bandara, di terminal, di stasiun, di pasar, pokoknya kalau ada tangga yang membawa orang itu dari lantai satu ke lantai di atasnya. Saudara pernah tanya enggak? Mengapa di kiri kanannya atau kadang-kadang cuma satu bagian aja tergantung. Itu pasti ada pegangan.
Pernah nggak saudara menanyakan itu? Ada pegangan. Entah bentuknya apa saja, terserah mereka yang membuatnya. Nah, ketika suatu kali Roh Kudus menanyakan saya, Daniel, coba kamu cari. Mengapa semua tangga di dunia ini harus ada pegangan di kiri kanannya itu? Bukan untuk orang disabilitas, Sarbin, salah. Justru itu peraturan yang tidak tertulis bahwa semua tangga itu wajib ada pegangan. Saudara, jadi orang yang naik tangga dan dia bisa pegang sesuatu di kanannya atau di kirinya, terserah yang bangun itu. Maka orang itu merasa aman, merasa damai, merasa tenang. Oh, saya baru tahu mengapa semua tangga harus ada pegangannya. Nah, tangan ini, saudara, bisa merasakan aman kalau kita pegang sesuatu. Nah, contoh yang lain, ini kita sudah gede-gede, ya. Saudara pernah sadar nggak? Kalau kita sedang dalam ketakutan, entah dalam suasana apa saja, ya. Kalau kita sedang dalam ketakutan, dalam situasi apapun juga, dan tidak peduli berapa umur kita, kita akan merasa aman kalau kita bisa pegang tangan seseorang yang ada di dekat kita. Coba renungkan. Ini fakta, saudara. Walaupun orang tidak dikenal, kita nggak kenal orang itu, pokoknya begitu ada situasi yang menakutkan, lalu kita bisa pegang tangan seseorang yang di dekat kita, entah kiri, entah kanan, entah di belakang. Pokoknya kita raih tangannya dan kita pegang kuat-kuat. Ya, ada yang komen di Facebook saya supaya tidak terpeleset. Betul. Tapi rasa aman di pegangan tangga itu, nah itulah bentuk damai sejahtera. Ternyata dalam suasana ketakutan, kalau kita bisa pegang tangan seseorang, saudara, itu rasa aman luar biasa. Nah, maafkan saya, karena saya sering naik pesawat terbang. Wah, ada kisah-kisah lucu selama saya terbang. Ya, ketika ada goncangan turbulen istilahnya, pasti orang yang takut itu cari. Itu bisa-bisa dengan tiba-tiba pegang tangan penumpang yang duduk di sebelahnya. Nah, yang lucu itu begitu selesai dia baru sadar, aku gak kenal orang ini. Tapi rasa aman. Atau kalau gak ada orang, biasanya kalau pesawat kena goncangan, langsung pegangan sandaran tangan di pesawat itu kuat-kuat sekali. Saudara, itulah damai sejahtera. Lalu kita tenang. Nah, ini bicara soal tangan. Pelukan. Anak yang dipeluk ayahnya atau ibunya, itu akan merasa aman sekali. Akan rasa aman. Terjamin. Oh, ini anak saya ini. Ya, Pak Pendeta. Ya, Jeff, coba Papa baca komenmu ini. Ini bagus sekali. Ya, Neil itu umur berapa sekarang, Jeff, ya? Ini cucu saya. Neil sampai sekarang masih pegang tangan Papa kalau tidur. Minta dipeluk. Kalau tak tanya kenapa, jawabnya enak. Baru tahu saya kalau kata enak itu artinya tenang, aman, damai. Saya godain, enak mana sama ikan goreng. Dia ketawa. Oh, ini bapaknya ini nakal ini. Nah, saudara, rasa aman. Hebat ya Papa kita di surga. Nah, hal yang berikut ini bukan soal tangan. Ya. Orang itu bisa merasakan damai sejahtera karena ada sesuatu atau seseorang yang dia bisa harapkan. Nah, sekarang ya betul, sangat penting untuk pelukan itu. Makasih Sarbin untuk komennya ini. Nah, sekarang damai sejahtera. Oh, 9 tahun ya, bayangkan, 9 tahun. Masih kalau tidur ingin pegang, ya. Oke, oi Tovan, senang sekali Papa kamu gabung. Kabar apa Tovan? Ya. Saya lanjutkan ini. Maka itu tema
di Facebook saya dan Instagram saya. Hari ini saya tulis, belajar menikmati damai sejahtera yang milik Tuhan Yesus. Monik, sudah lama ini Koden gak ketemu kamu. Sudah dengar kabar Monik? Joko di Nabiri panggil Tuhan kemarin. Sangat mengagetkan Monik. Tanpa sakit. Ya, nanti Monik cari berita di Nabiri. Nah saudara, ternyata damai sejahtera itu sumbernya bisa macam-macam. Ya bisa dari banyak hal. Maaf, jangan marah kalau saya ngomong ini. Seseorang begitu lihat saldonya di bank, wih ada angka sekian, maaf. Ketika orang itu melihat saldonya sekian, wih dia rasa tenang. Karena cukup banyak. Maaf, Steve, nanti kalau selesai ini kamu kontak Papa ya Steve. Papa mau ngomong sama kamu. Ya. Ada orang merasa aman karena lihat saldonya. Wih, cukup, bisa tenang. Ya, itu orang bisa lihat benda. Ada orang merasa aman, merasa damai. Ketika dia lihat surat tanah atau surat rumahnya atau surat berharganya. Ada, terserah masing-masing. Ada orang merasa tenang, merasa damai. Kalau dia bisa ketemu orang yang pernah menolongnya, orang yang dia kenal baik, orang yang bisa memberikan harapan, nah orang itu bisa mengalami damai, bisa mengalami ketenangan. Wajar, saudara, wajar. Saya beri contoh. Ya, ini secara psikologis dibuktikan. Seorang pasien entah sakit apa saja, entah ringan, apalagi kalau sakitnya parah. Kalau dia bisa bertemu dengan dokter yang dia kenal, ya di banyak keluarga wajar punya dokter pribadi, dokter keluarga. Nah apalagi kalau orang ini sejak dia masih kecil, ya papa mamanya selalu bawa ke dokter ini kalau anak ini bermasalah. Dan dokter ini memang hebat. Terbukti tertolong. Nah sampai anak ini menjadi orang dewasa. Dan sudah kenal dengan dokter itu. Maka ketika pasien ini masuk ke ruang praktek dokter. Dokternya belum ngapa-ngapain. Meriksa juga belum. Apalagi mendiagnosa juga belum, memberi obat juga belum, baru masuk ke kamar praktek. Dan orang ini melihat dokter yang dia sudah kenal sejak kecil, maka dia lihat senyumnya dokter itu, maka di dalam ilmu jiwa psikologi dinyatakan, sebetulnya orang ini sudah sembuh hampir 70%. Timbul harapan. Timbul rasa tenang, timbul rasa aman. Luar biasa. Di negara-negara maju, ya, Indonesia sudah mulai. Ya, salah satu contoh BPJS. Nah, di negara-negara maju ada jaminan sosial untuk rakyatnya, ya, jaminan sosial. Ya, dan itu sudah dilakukan di Indonesia juga. Mengapa di negara-negara maju jaminan sosial ini penting? Saudara, karena negara harus membuat rakyatnya punya rasa aman, punya rasa damai. Maka itu negara menjamin. Nah, tunjangan-tunjangan sosial masyarakat itu diambil dari pajak dan dari devisa negara. Itu untuk menjamin, dan itu ada di undang-undang. Sebetulnya Indonesia pun ada undang-undang itu. Ya cuma karena pemerintahan yang dulu-dulu maling semuanya, sehingga jaminan untuk rakyat juga aduh kacau lah. Puji Tuhan lah, dengan pemerintahan kita yang sekarang ini ada perubahan yang cukup baik. Nah saudara, maka itu hari ini siapa di antara kita yang belum merasakan, memiliki damai sejahtera Yesus. Untuk itulah kita belajar.
Sekarang kita lihat ayat yang berikut. Yohanes 14 ayat 27. Nah, tema ini. Oke ya. Ada yang komen ini. Dari Samarinda ini ya. Betul. Mama saya kalau ke dokter langganan, asal sudah lihat dokter saja, sudah terasa sembuh. Padahal belum diperiksa. Itulah bisa menimbulkan rasa aman. Yohanes 24 ayat 27. Ya. Saudara, hebat sekali. Kalau seseorang saja bisa membuat kita rasa tenang, rasa aman dalam hidup ini. Apalagi Bapa yang di surga. Ya, saya baca dulu ya. Yohanes 14, 27. Damai sejahteraku. Ya, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Maka itu tema ini saya tulis, belajar menikmati damai sejahtera yang milik Tuhan Yesus. Kenapa saya pertegas milik Tuhan Yesus? Karena dunia pun bisa memberi damai sejahtera, rasa aman. Ya, nah maka itu ayat ini jelas saya baca sampai habis. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti, nah jelas, yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi dunia pun menurut Tuhan Yesus bisa memberikan damai sejahtera. Maka itu dia berkata, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Maaf, kalau ada yang gak setuju, gak apa-apa. Ya, tapi ini fakta. Narkoba dengan segala macam jenisnya. Dengarkan baik-baik. Narkoba dengan segala macam jenisnya. Itu bisa memberi rasa damai. Bisa. Alkohol bisa memberi rasa damai. Tapi itu merusak. Itu merusak. Maka itu Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Bukan damai yang dari dunia ini. Betul, Lendra, damainya yang sesaat. Itu damai yang dari dunia ini. Maka itu kita nggak boleh salah untuk melihat damai sejahtera itu. Terima kasih, ini ada bahasa Jawanya, Sarbin. Kowe podo dak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku dak weneake marang kowe. Lan opo kang dak weneake iku ora kaya pawae jagat marang kowe. Hatimu ojo melang-melang lan ojo giris. Terima kasih. Oke. Oh, ini ada komen dari Pak Joko. Nampaknya anak-anaknya Koden dan juga orang-orang yang mendengarkan Koden. Yang kalau ketemu atau ngobrol dengan Koden akan merasa damai surga. Setuju Ibu Bapak? Ya tanya sendiri Joko. Oke, saya lanjutkan. Betul saudara. Jadi kita pun yang milik Tuhan Yesus, kita pun bisa membawakan damai sejahtera itu. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita harus milih. Saudara-saudara, anak-anak saya, warga binaan, hari ini harus milih ya. Apalagi kalau ada di antara saudara warga binaan yang pernah tertipu dengan damai sejahtera palsu yang dari dunia ini. Dan maaf, termasuk perzinahan, seks bebas, itu bisa menciptakan rasa damai sejahtera, tapi sesaat. Dan hancur hidupnya. Oh, ada komen ini dari Pak Artono Chandra. Saya belum pernah ketemu. Betul sekali. Sejak adanya pandemi, saya sering mendengarkan firman yang Bapak sampaikan. Membuat saya merasa damai. Puji Tuhan.
Kalau firman Tuhan itu bisa membuat kita rasa damai sejahtera. Dan memang harus begitu seharusnya. Karena damai yang dari Tuhan Yesus itu damai yang kekal. Yang tidak bisa ditukar. Digantikan dengan benda, barang, uang, apa saja dalam hidup ini. Karena damai itu yang dari Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya. Bahkan saya percaya begini saudara. Setelah kita diselamatkan. Dia bebaskan kita dari dosa. Dia hapuskan semua dosa kejahatan kita. Dan Tuhan mengangkat kita jadi anak-anak Bapa di surga. Maka hal berikut yang Tuhan kerjakan setelah keselamatan itu adalah membawa Tuhan Yesus ke dalam hidup kita. Dan keselamatannya diberikan, lalu damai sejahteranya itu yang ditinggalkan kepada kita. Jadi inilah kasih Tuhan. Oh, ada yang komen ini ya. Damai sejahtera dari saldo ATM hanya sesaat. Pertanyaannya, masihkah ada damai sejahtera ketika kita tidak memiliki apapun? Itu dia. Terima kasih firman-Nya Pak Pendeta. Betul. Kalau kita kembali ke pemikiran anak-anak tadi. Ternyata anak-anak itu nggak perlu punya uang, nggak perlu punya apa-apa. Asal ada papa mamanya, ada ayah ibunya di situ. Maka damai itu akan dirasakan oleh anak-anak itu. Berapa tahun yang lalu saudara. Ada satu keluarga yang saya kenal baik. Dengan 3 anaknya. Nah, tahun 2008 dunia akan mengalami krisis. Apalagi yang di Amerika. Nah, keluarga ini memang tinggal di Amerika. Saya dengar ternyata usahanya pun terseret krisis ekonomi yang mengerikan itu. Waduh, mendengar itu kasihan sekali. Berapa saat kemudian saya dapat kesempatan untuk ke Amerika. Saya ketemu mereka. Saya kaget. Mereka tadinya tinggal di rumah yang besar. Ada kolam renangnya. Wih, ruang tamunya ada 3 di rumah itu. Dapurnya besar juga. Di rumah itu ada alat-alat untuk olahraga fitness semuanya. Ada ruangan khusus untuk TV yang besar. Bisa nikmati film dengan suara yang sangat indah. Karena sound systemnya itu memang orang kaya. Nah, ketika krisis itu habis total. Dan mereka harus pindah di apartemen. Yang kamarnya cuma 3 dengan 3 anak. Saya nggak bisa bayangkan barang-barang sebanyak itu ditaruh di mana. Dari rumah sebesar itu pindah ke apartemen kecil. Tapi bukan itu yang saya dapatkan dari mereka. Ketika kami duduk santai cerita-cerita, tiba-tiba mereka cerita tentang reaksi anak-anak ketika mereka harus pindah ke rumah yang kecil, yaitu apartemen. Lalu mereka tanya kepada 3 anak itu, kita harus jual rumah ini? Kita bakal nggak punya kolam renang lagi? Rumah kita kecil, kalian gak bisa main-main lagi. Semua bentuk permainan macam-macam gak bisa kita bawa. Kita harus jual semuanya. Saudara, ketika mereka dengar, hampir serentak 3 anak ini menjawab. Mereka berkata, kami tidak apa-apa. Mau kemanapun, asal ada papa mama dan bersama papa mama. Saudara, kalimat itu luar biasa. Dan ternyata memang betul. Anak-anak itu tidak membutuhkan barang-barang yang mewah. Tapi asal ada papa mamanya. Ya, asal ada papa mamanya. Maka anak-anak itu akan merasakan damai, akan merasakan sejahtera.
Itu damai. Jadi walaupun tidak ada makanan, walaupun tidak ada uang, walaupun tidak ada barang-barang mewah, walaupun mungkin ada di antara kita sudah 3 tahun tidak pernah beli baju baru satupun. Kalau saudara dan saya memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus, yang milik Tuhan Yesus, saudara enggak terpengaruh dengan hal-hal kecil itu, tidak terpengaruh sama sekali. Asal ada papa mama, itu luar biasa, saudara. Maka itu salah satu fungsi penting seorang papa yang tertulis di Alkitab adalah memberi rasa aman untuk anak-anaknya. Rasa aman. Maka itu papa-papa, jujur ya, bagaimana sikap kita yang bisa dinikmati oleh anak-anak? Apakah kita bisa membuat anak-anak kita rasa aman? Waduh, luar biasa. Saya baca komen lagi. Damai sejahtera Tuhan yang kekal. Berarti saat kita mempercayai Bapa Yahweh ada bersama kita. Luar biasa penyertaannya. Betul. Ada komen ini dari Lampung. Pak ya, saya baca. Oke. Kebahagiaan anak-anak hanyalah keharmonisan kedua orang tuanya. Betul. Amin. Nah, satu kali saya pernah sharing ini, pasti ada yang masih ingat. Nah, bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Satu kali saudara. Ya. Oke, ada komen ini. Dari Nabire. Penaklukan diri pada kehendaknya adalah pintu memasuki damai sejahteranya. Betul sekali, Finis. Saya ulangi. Penaklukan diri pada kehendaknya adalah pintu memasuki damai sejahteranya. Betul. Ada komen lagi. Yang tidak punya, yang tidak punya papa, jangan takut. Ada papa di surga. Gitu ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, satu kali saudara, itu kira-kira tahun 79. Saya tuh tiba-tiba kepikir. Nah, itu tadi yang saya ceritakan. Papa di surga kalau ngajar saya tentang hal-hal sepele, sederhana. Ya, pegangan tangga, kenapa ada pegangannya. Nah, satu kali tahun 79. Iya, saya baru terpikir. Walaupun orang itu tidak kidal, ya, tahu ya, tidak kidal. Kenapa kalau gendong bayi, pasti kepala bayi ada di tangan kiri. Coba, saudara yang warga binaan yang belum pernah tahu kebenaran ini, supaya tahu. Orang yang tidak kidal pun tidak bisa menggendong bayi kalau kepala bayi ditaruh di tangan kanan kita. Itu nggak bisa. Itu nggak enak sekali. Harus tangan bayi ada di tangan kiri kita. Wih, saya pertama ditanya itu saya tertawa. Papa, ya nggak tahu, saya bilang begitu. Ya pokoknya kalau semua orang gendong bayi, ya kepala bayi di tangan kirinya. Saudara, saya itu diberi keyakinan oleh Roh Kudus. Pokoknya apa saja dalam hidup, itu pasti ada di Alkitab. Woi, Ayung, apa kabar? Shalom, baik-baik kalian bertiga ya. Ini anak saya dari Las Vegas, ikut gabung juga. Ya. Oke, ada yang komen, damai sejahtera is about choice. Shalom, Papi Daniel, salam dari Kupang, Timur. Salam balik. Ya, kita memilih. Betul, memilih memiliki damai sejahteranya siapa? Karena dunia pun bisa memberikan damai sejahtera. Akhirnya saudara, saya ketemu ayatnya di kitab Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Ya ampun. Begitu aja ditulis di Alkitab. Betapa dahsyatnya Papa kita itu untuk memberikan damai sejahtera, rasa aman. Ya, Kidung Agung 2 ayat 6. Ternyata ada firman-Nya.
Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Pelan-pelan saudara. Wih, saya kaget sekali. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Coba saudara merem sebentar. Jadi kepala kita ada di tangan kirinya Tuhan. Lalu tangan Tuhan memeluk kita. Wih, luar biasa. Ini yang Bapa sediakan dalam damai sejahteranya. Maka itu dalam kitab Yesaya 44, saya dibuka. Satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Ya, satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Hanya Alkitab yang menuliskan itu. Sampai masa tuamu dan sampai memutih rambutmu, aku menggendong kamu. Mendengarkan aja rasanya lucu dan aneh. Masa sudah ubanan, sudah tua masih digendong? Bukan karena sakit, bukan karena nggak berdaya. Ternyata satu-satunya Tuhan di dunia ini yang menggendong kita sampai usia lanjut, sampai putih rambut kita. Itu hanya Bapa di surga. Nah, coba saudara renungkan tadi. Saya mengajar saudara dari bayi. Anak-anak bayi, kenapa tangannya genggam? Karena dia rasa aman kalau ada yang pegang. Terus kalau jari telunjuk kita masukkan ke tangan mereka. Mereka pegang erat sekali, diperkes begitu bahasa Jawanya. Sampai kita jadi anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun. Maka tadi anaknya Pak Pendeta Jeffrey Siwu umur 9 tahun. Kalau tidur masih cari mamanya, papanya, entah dipegang bagian mananya. Coba saudara perhatikan, itu luar biasa. Sampai kita kalau naik tangga, ada pegangan. Kita takut, kalau ngalami takut, kita cari orang sebelah. Langsung kita pegang tangannya, walaupun kita tidak kenal. Terus, nggak berhenti sampai di situ. Sampai kita tua nanti, rambut kita memutih. Ternyata Papa di surga tetap janji mau menggendong kita. Bayangkan, kurang apa lagi kalau Papa kita seperti itu. Itulah dia. Maka itu jangan saudara pernah takut menghadapi apapun juga. Terima kasih. Ya, ini anak saya Muhammad Reza. Oke, Reza, tetap kuat kamu ya. Menghadapi banyak kesulitan kamu alami. Sabar dalam kerjaanmu yang berat, memang situasinya seperti ini. Kamu tetap akan diberi kesanggupan oleh Tuhan. Oke, terima kasih Filipus. Tayangkan ayat ini. Yesaya 46 ayat 4. Oh, saya kebalik tadi, bukan 44. Yesaya 46 ayat 4. Saya baca ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Sejak kita masih bayi, Papa gendong kita. Sampai kepala kita di tangan kirinya dan tangan kanannya memeluk kita. Aku telah melakukannya. Sejak kita masih bayi. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Wih, luar biasa. BIS, aku tetap Tuhanmu sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Filipus naikkan, ya. Wih, sampai beruban dijaga. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Ya, di BS ada kata menggendong, tapi kita tahu itulah kasih Papa kita di surga. Jadi saudara, kalau masih ada di antara kita hari-hari ini, saudara ngalami ketakutan, susah tidur, aduh hati itu was-was terus, aduh masa depan nanti bagaimana,
percayalah hari ini. Makasih ada FIH. Kalau dia senang sekali papi kamu ikut gabung. Ya, tadi mamamu kontak. Papi juga tetap kuat kalian ya. Saya baca FIH. Ya, lihat ini. Aku akan menjadi Tuhanmu dan mendukungmu sepanjang umur hidupmu. Ya, sampai putih rambutmu. Akulah yang menciptakan kamu. Aku akan memelihara kamu. Aku akan mengangkat kamu dan menjadi juru selamatmu. Nah, kalau Papa sendiri sudah janji seperti ini, maka apalagi yang kita mau takutkan dalam hidup ini. Ada yang komen di Instagram saya, sangat setuju. Anak-anak saya, walaupun cuma kumpul di kamar, asal ada mama papa, sudah bahagia kelihatan dari wajah mereka. Betul sekali. Itulah anak-anak. Ya, Yan, salam balik gitu ya. Jadi saudara, kasih Tuhan atas kita itu luar biasa. Tidak perlu kita takut. Ya, Fred Linali ya, terima kasih. Salam juga, senang bisa lihat kalian, lihat kamu ada di sini. Nah, kalau kita mau hidup seperti yang sudah tertulis, seperti yang Tuhan sudah katakan ini, saudara, hidup ini akan luar biasa. Nggak usah kita mengalami ketakutan hal apapun juga. Kita percaya bahwa Tuhan tetap setia untuk kita semua. Melakukan semua yang Dia sudah katakan. Itu jaminan hidup kita sampai hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Maka itu kalau masih ada di antara kita, ya, saya berkata tegas dan maafkan saya. Kalau masih ada di antara kita yang masih sulit mengalami rasa damai, tenang, tidur nyenyak, ketika kesulitan sedang mengerikan sekali, berarti saudara belum menikmati dan memiliki damai sejahtera yang Yesus punya. Oke Rama, komenmu bagus. Live day by day in His space. Terima kasih, betul. Harus hari demi hari penuh dengan damainya, berjalan di dalam damainya. Yesaya 41 ayat 10. Nah, jadi kalau masih ada di antara kita yang tidak bisa tenang, maaf, kalau nggak ada uang sekian, nggak bisa tenang kalau nggak lihat fakta, ya, yang bisa dipegang, bisa dilihat sesuatu, hari ini harus bertobat. Damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan itu melebihi segala apapun. Lihat ini janjinya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa yang perlu kita takutkan? Ada yang komen di Instagram, saya nggak tahu siapa, Nindisa. Ngebayangin Yesaya 46 ayat 4 saja. Ngerasa aman banget, betul. Maka itu kalau masih ada yang takut di antara kita, karena nggak ada ini, nggak ada itu, hari ini kita bertobat. Ramon siap-siap ya. Saya baca ayat Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku, ya, adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Wih, luar biasa. PIS, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Tuhanmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. FIH, Filipus. Coba, Atan, apa kabar kamu nak? Ya, terima kasih ya. Tuhan begitu baik. Ya, FIH. Kita lihat ini. Janganlah takut karena aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena akulah Tuhanmu.
Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Luar biasa. Oke, ini saudara saya dari Nabire. Ya. Uang bukan segalanya yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus sumber damai sejahtera bagiku. Amin. Jadi saudara, hari ini kita belajar. Damai sejahtera itu bisa dari dunia, bisa dari narkoba, bisa dari alkohol, bisa dari free sex. Tapi itu semuanya menjerat dan menghancurkan. Hanya damai sejahtera milik Tuhan Yesus yang bisa menguatkan kita. Membuat kita hidup dalam kemenangan. Nikmati kasih Bapa mulai hari ini dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.